adik-adik, ketemu lagi kita ibadah sekolah minggu hari ini. Apa kabar adik-adik semua? Pasti semuanya bersuka cita? Amin. Kita akan naikkan pujian bagi Tuhan kita yang agung, Tuhan kita yang besar. Kita naikkan pujian, Bapakku datang. Atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa, aku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan pagi hari ini. Sehingga kami boleh datang bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Kami boleh bersuka cita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan teruskan pujian kita. Saya Laskar Kristus. Ayo kita bersama-sama memuji Tuhan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap berangkat. Saya Laskar Kristus, siap berangkat. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus.
kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita duduk diam fokus, mendengarkan suara Tuhan. Sebelum itu kita naikkan pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Untuk mendengarkan firman Tuhan, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami siap untuk kami merenungkan firman Tuhan. Tuhan, berbicaralah bagi kami. Kami berdoa sehingga firman-Mu menjadi kekuatan dan berita sukacita untuk kami bersama-sama memperingati kenaikan Kristus ke sorga. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sekali lagi ada di rumah, shalom. Selamat hari Minggu, selamat kita beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga bagi adik-adik di rumah. Nah, hari ini ada yang dikasih oleh Tuhan. Pernahkah kamu bersedih karena kamu melihat mama dan papamu pergi meninggalkan kalian? Ada yang sedih nggak di sini? Atau ada yang mukanya muram? Coba angkat tangannya. Nah, adik-adik, pasti mama akan datang kembali, bukan? Atau papa pasti akan datang kembali. Nah, demikian juga hari ini tentang kenaikan Kristus ke sorga. Tuhan pasti akan kembali menjemput kamu dan kakak. Mari kita buka sama-sama yuk firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 hingga ayat yang ke-53. Sekali lagi, Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 hingga ayatnya yang ke-53. Adik-adik dikasih oleh Tuhan, suatu ketika para murid-muridnya, ke-11 murid-muridnya berkumpul di Galilea, kemudian Tuhan menunjukkan ke sebuah bukit dan khususnya di luar dari kota dekat Betania, Tuhan mengarahkan murid-muridnya untuk pergi ke bukit Galilea itu, dan Tuhan berjanji kepada murid-muridnya bahwa nanti Tuhan akan mengirimkan Roh Kudus-Nya. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, perpisahan Tuhan Yesus dengan ke-11 murid-muridnya mungkin meninggalkan kesedihan. Tapi Tuhan Yesus berjanji,
Tuhan akan mengirimkan penolong, yaitu Roh Kudus-Nya. Untuk adik-adik juga jangan bersedih, ataupun kakak, bahkan semua orang percaya. Tuhan Yesus sudah memberikan penolong, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang diberikan untuk kita, menemani kita, dan dia adalah pribadi Allah. Dia tinggal bersama dengan kita, dan ialah roh daripada Yesus Kristus Tuhan yang sudah bangkit. Nah, adik-adik di rumah pada waktu itu murid-muridnya kemudian melihat dan menyaksikan Tuhan Yesus, sang gurunya yang adalah Tuhan, akan naik ke sorga di depan mata kepala mereka. Wah, pasti sedih ya adik-adik, sama dengan adik-adik yang tadi berpisah karena mama papa berpergian, dan pasti akan kembali. Nah, demikian Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus sudah berjanji memberikan penolong, yaitu Roh Kudus. Dan pada waktu itu, ketika itu Tuhan Yesus pun mengangkat tangannya, memberkati para murid-muridnya. Sekalipun mereka menerima Roh Kudus, Tuhan juga memberkati mereka. Dan adik-adik dan kakak, sekalipun hari ini kita tidak melihat Yesus secara kasat mata kita, tapi kita merasakan bahwa Tuhan Yesus bersama dengan kita, oleh karena Dia sudah memberkati kita. Nah, adik-adik di rumah, percayalah berkat kenaikan Kristus ke sorga. Yang pertama, janji Roh Kudus diberikan buat adik-adik dan kakak, supaya tidak meninggalkan kita seorang diri atau yatim piatu. Nah, adik-adik di rumah, dan juga Tuhan naik ke sorga dengan Dia mengangkat tangannya memberkati kita. Tandanya Tuhan akan selalu beserta dengan kita. Percaya kan adik-adik? Ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, tidak hanya Dia memberkati dengan kedua belah tangannya, tapi yang ketika kita belajar, Tuhan Yesus menyediakan tempat di sorga bagi adik-adik dan juga kakak dan kita semua. Nah, itulah berkat sukacita kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Ayat 51 dan 52 di sana dikatakan, ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dengan mereka, lalu terangkatlah Tuhan ke sorga. Dan apa yang terjadi? Awan itu ketika menutupinya. Dan adik-adik yang terkasih, yang dikasih oleh Tuhan, lalu apa yang terjadi? Mereka sujud menyembah. 11 murid dan orang-orang yang menyaksikan Yesus terangkat ke sorga, mereka semuanya menyembah kepada Tuhan, membuktikan bahwa Yesus naik ke sorga, Yesus terangkat ke sorga, Dia kembali dalam kemuliaannya di sorga sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi. Jadi luar biasa ya Tuhan kita. Tidak hanya Dia turun ke dalam dunia ini menjadi manusia, tetapi setelah Dia bangkit dari maut, tidak ada yang bisa mengalahkan, termasuk maut. Maut ditelan dalam kemenangan Tuhan. Yang membuktikan Yesus kita adalah Tuhan, adalah Ia mengalahkan maut. Dan Dia terangkat ke sorga, artinya Tuhan kembali dalam kemuliaannya di sorga. Luar biasa ya adik-adik. Dan Tuhan Yesus pergi ke sorga untuk menyediakan tempat buat adik-adik dan kakak yang setia. Siapa yang mau setia sama Tuhan? Angkat tangannya. Iya, berarti Tuhan menyediakan berkat, yaitu rumah bagi kamu dan bagi kakak dan bagi kita semua. Dan apa yang terjadi? Mereka sujud menyembah, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sukacita. Jadi tidak ada lagi kesedihan adik-adik, sekalipun mereka harus berpisah untuk beberapa waktu lamanya sampai Tuhan datang kembali menjemput kita semua. Mereka pulang dengan sukacita ke Yerusalem dengan sebuah tugas bagi adik-adik dan juga bagi kakak, bukan hanya kepada para murid dan orang-orang yang menyaksikan Yesus terangkat ke surga. Tugasnya apa ya kakak anak? Ada yang tahu? Kira-kira apa itu?
Iya, betul sekali. Kata Tuhan Yesus di sana adalah beritakanlah Injil Kerajaan Allah. Beritakan kabar baik supaya banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan. Tahukah adik-adik, saat ini Tuhan Yesus duduk di sorga dalam kemuliaannya, dan para murid-muridnya akhirnya pun mereka dengan sukacita mereka melihat ternyata ada 2 orang malaikat Tuhan berkata kepadanya bahwa dengan cara yang sama Tuhan Yesus akan kembali. Tuhan Yesus akan kembali untuk menjemput kita semua. Dan mereka akhirnya pulang ke Yerusalem dengan sukacita, riang gembira, dan mereka percaya akan janji Tuhan, yaitu Tuhan akan memberikan penolong, Tuhan akan memberkati atau menyertai bersama dengan kita, dan Tuhan akan menyediakan rumah kita di surga bila mana kita setia mengerjakan tugas kita tadi adik-adik, memberitakan kabar baik supaya banyak orang menjadi percaya Tuhan dan bersama-sama memiliki surga. Wah, sukacita ya adik-adik, dan mereka riang gembira pulang ke Yerusalem dan mereka rindu mengerjakan tugas mereka. Karena ada Roh Kudus yang membuat mereka berani memberitakan Injil Tuhan. Sama-sama yuk kita mengandalkan kuasa Roh Kudus sehingga kita berani untuk bersaksi memberitakan kabar baik bagi banyak orang yang belum percaya kepada Yesus. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, mereka pun akhirnya pergi dengan tugas mulia itu. Para murid akhirnya banyak rasul-rasul yang terus memberitakan Injil Tuhan. Banyak jiwa yang dimenangkan buat Tuhan Yesus. Kakak berdoa, adik-adik dan kakak, kita bersama-sama, ayo kita sama-sama pergi memberitakan Injil Tuhan kepada teman-teman kita mungkin yang belum percaya Tuhan, atau kepada orang-orang di sekitar kita yang rindu mengenal Tuhan Yesus. Kamu boleh bercerita kepada mereka karena Tuhan Yesus adalah kabar baik untuk semua orang. Kakak berdoa, Roh Kudus memberikan keberanian untuk kita bersaksi nama Tuhan, Juru Selamat kita. Nah adik-adik, kakak berdoa kiranya Roh Kudus menyertai kita semua. Kita mau buka ayat hafalan kita ya di dalam Matius pasal yang ke-28. Kita buka Alkitab kita ya, ayat yang ke-20. Apa janjinya Tuhan di situ? Ayat 20 bagian C. Kita buka Alkitabnya sama-sama dan kita menghafalkan ayat hafalan sepanjang minggu ini di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-20 bagian C ya, adik-adik di rumah. Kita baca dulu yuk di Alkitab kita. Demikian firman Tuhan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi adik-adik ketahuilah, kata Tuhan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Aku, kata Tuhan, menyertai kamu, terus kemudian senantiasa sampai kepada akhir zaman. Artinya sampai zaman ini berlalu, dunia ini berlalu, Tuhan Yesus tetap bersama atau beserta dengan kita. Nah, coba kita hafalkan ya sekali lagi Matius 28 ayat 20 bagian C. Aku, kata Tuhan, menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oke, kita tutup Alkitab kita ya. Lalu kita menghafalkannya bersama-sama. Sudah siap? Kita mulai ya. Matius pasal yang ke-28. Ayat yang ke-20 bagian C. Kata firman Tuhan, aku menyertai kamu senantiasa sampai
sampai kepada akhir zaman. Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-20 bagian C. Sama-sama hafalin ya adik-adik yang di rumah. Yuk sama-sama. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-20 bagian C. Wah, luar biasa. Adik-adik semuanya anak-anak yang hebat, dan dialah firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa ada satu pribadi yang menyertai kita, namanya Tuhan Yesus, dan memberikan penolong yang bersama dengan kita, yaitu Roh Kudus-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk janji berkat kenaikan Kristus ke surga. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberikan kami penolong, yaitu Roh Kudus, yang memberikan kami keberanian untuk melaksanakan tugas kami bersaksi, memberitakan Injil. Kami berdoa biarlah Tuhan senantiasa menyertai kami sampai akhir zaman, kesudahan segala sesuatu. Tuhan, terima kasih untuk janji-Mu menyediakan rumah, tempat bersama dengan Tuhan ketika kami boleh setia sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Beri kami Tuhan keberanian untuk kami menjadi alat Tuhan memberitakan Injil, duta-duta Kristus memberitakan Injil Tuhan, agar banyak orang menjadi percaya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Adik-adik, tiba waktunya kita mau memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau memberi persembahan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan menguduskan, menyucikan pemberian kami ya Tuhan. Kiranya boleh menjadi berkat, menjadi persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan naikkan pujian, berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, bila sekarang Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Bila yang baik, bila yang baik, bila yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, bila sekarang Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Memberkati kau selamanya, memberkati kau selamanya. Mari adik-adik, kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita hari ini. Kita akan naikkan pujian buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih
sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, beranugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Bapa kami yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami telah selesai di dalam ibadah sekolah minggu. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang ibadah kami. Terima kasih Tuhan, pertemukan kami kembali di minggu berikutnya. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.